Nah, berikutnya tentu seizin Jokowi, Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum. Tim ini terdiri dari pakar-pakar hukum kenamaan. Mereka bekerja sampai akhir Desember tahun 2023 ini. Itu rencananya. Tapi anehnya, hasil tim tersebut nantinya berupa naskah akademis dan rancangan tahapan reformasi hukum itu diperuntukkan buat pemerintah yang akan datang. Jadi, tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menurut saya ini menghina presiden terpilih nanti, karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Nah, saudaraku, target Pak Jokowi itu minimal dua, minimal ini. Pertama, melindungi keselamatan diri dan keluarganya agar korupsi anak-anak dan menantunya serta kamerat-kamerat dekatnya tidak dibawa ke meja hijau. Jadi dia perlu presiden yang akan bisa melindungi. Ya. Itu maunya dia. Ya. Izin Pak, saya online dari Detikcom mau tanya soal kemarin ada di YouTube-nya Bapak Amin Rais yang mengkritik soal pembentukan tim ini. Pak Amin Rais bilang tim ini sengaja dibuat untuk mengamankan Jokowi. Itu gimana Pak tanggapannya? Baru dikomentari ya Pak Amin Rais, kan komentari sendiri. Ya. Iya, saya yang menjawab Pak Amin kalau Pak Menko tidak mau menjawab. Kalau tadi disebut akan apa tadi misalnya Pak Amin? Untuk mengamankan Presiden Jokowi, ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini, rasanya Mas Uceng, Bibir, Ferry Amsari, kemudian Prof. Tuti, Prof. Susi, kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi rasanya mungkin Pak Amin mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Pegiat anti korupsi sekaligus jurnalis Najwa Shihab jawab kritik Amin Rais terhadap tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk oleh Mahfud MD. Sebelumnya Amin Rais menuding bahwa tim tersebut telah menginjak-injak dunia hukum di Indonesia, di mana ia menuding tim tersebut dibentuk untuk cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Lagi seperti diketahui, Kemenko Polhukam telah mengeluarkan surat keputusan Menko nomor 63 tahun 2023 tentang tim percepatan reformasi hukum yang ditandatangani 23 Mei tahun 2023. Latar belakang dibentuknya tim percepatan reformasi hukum karena sekarang ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang ditemukan di sektor peradilan dan penegakan hukum, seperti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum hakim agung, padahal putusannya sudah inkrah. Permasalahan sektor agraria dan sumber daya alam yang di dalamnya rentan adanya penyelewengan hukum oleh mafia pertanahan dan pertambangan, seperti sertifikat ganda, beralihnya sertifikat tanpa diketahui oleh yang punya, berpindahnya saham kepada seseorang tanpa transaksi yang sah, itu banyak sekali. Dan itu kemudian kalau jadi masalah digiring ke pengadilan, baik pengadilan perdata maupun pengadilan pidana, dan biasanya mafianya yang menang atau menentukan jalannya hukum itu sendiri. Saudara, tim ini akan melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan tentu saja, tetapi jangan salah paham, hasilnya nanti tetap akan disalurkan ke institusi-institusi yang berwenang, yang harus dikeluarkan dengan undang-undang, nanti tentu masuk ke prolegnas. Yang agak mendesak dan harus segera dikerjakan tetapi memenuhi syarat ya bisa saja juga dengan Perpu. Bisa juga cukup dengan PP, bisa juga dengan Perpres atau peraturan menteri. Nanti semua ini akan dicoba diidentifikasi agar ada jalan keluar
terhadap masalah-masalah yang sekarang macet penanganannya secara hukum karena hal-hal adanya mafia, transaksi politik, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menurut saya ini menghina presiden terpilih nanti, karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Jadi dengan kata lain, supaya lawless Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti. Nah, alangkah tidak masuk akalnya logika politik hukum Pak Jokowi. Ya. Sebuah kegagalan di dunia hukum di negara kita dipaksakan supaya dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang. Nah, saudaraku, target Pak Jokowi itu minimal dua, minimal ini. Pertama, melindungi keselamatan diri dan keluarganya agar korupsi anak-anak dan menantunya serta kamerat-kamerat dekatnya tidak dibawa ke meja hijau. Jadi dia perlu presiden yang akan bisa melindungi. Ya. Itu maunya dia. Ya. Izin Pak, saya Olga dari Detikkom mau nanya soal kemarin ada di YouTube-nya Bapak Amin Rais yang mengkritik soal pembentukan tim ini. Pak Amin Rais bilang tim ini sengaja dibuat untuk mengamankan Jokowi. Itu gimana Pak tanggapannya? Baru dikomentari ya, kamu komentari sendiri. Iya, saya yang menjawab Pak Amin kalau Pak Menko tidak mau menjawab. Kalau tadi disebut akan apa tadi istilahnya Pak Amin ya? Untuk mengamankan Presiden Jokowi, ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini, rasanya Mas Uceng, Yudi, Ferry Amsari, kemudian Prof. Tuti, Prof. Susi, kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi rasanya mungkin Pak Amin mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Dan sebetulnya teman-teman, kalau diperhatikan tugas yang diemban oleh tim ini itu sebetulnya tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukan memang oleh teman-teman di dalam tim dalam berbagai kerja-kerja kepublikan mereka. Yang pertama tugasnya yang diberikan mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan agenda prioritas dan strategi, dan yang ketiga melakukan evaluasi implementasi. Itu semua dalam keseharian sudah dilakukan oleh Bibip, sudah dilakukan oleh Prof. Tuti, sudah dilakukan oleh Mas Uceng, sudah dilakukan oleh partnership, dan juga sudah dilakukan oleh teman-teman jurnalis begitu ya. Dalam kerja-kerja jurnalistik kita yang juga kemudian saya lakukan di narasi dan lewat mata najwa. Yang berbeda sekarang lebih terlembagakan, menjadi sedikit lebih formal, walaupun seperti tadi kata Bibip, pasti tetap independen karena tidak digaji oleh uangnya Pak Mahfud, tidak cukup juga uang Pak Mahfud untuk menggaji. Saya tahu gajinya kecil ya Pak. Jadi tetap independen, dan yang mungkin juga membedakan adalah ada timingnya yang lebih rigid teman-teman. Waktunya hanya sampai Desember 2023 dan realistis sekarang tahun politik, banyak kerja-kerja politik, dan mudah-mudahan kalau kita pakai pendekatan seperti yang tadi ditegaskan oleh Bibi, pendekatan ini pendekatan menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan. Karena rasanya tidak bisa benar berharap kalau sekarang lagi urusannya politik semua nih Pak. Semua pejabat negara dan kementerian negara, maaf pasti sekarang urusannya urusan copras-capres atau cawe-cawe. Jadi pendekatannya akan lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan dari teman-teman masyarakat sipil. Karena memang sebagian besar yang tergabung dalam tim ini adalah dari CSO, Civil Society Organization. Saya rasa itu teman-teman.